Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam pertumbuhan bisnis startup, menjadikannya sebagai salah satu ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara. Begitu pula di Bumi Etam, Kalimantan Timur. Pertumbuhan startup terjadi peningkatan setiap tahunnya. Akselerasi ekonomi dan digitalisasi wilayah menjadi penentu utama. Performa digital Kalimantan Timur akhirnya mampu bersaing dengan kota besar di Pulau Jawa. Startup lokal Kalimantan Timur menawarkan beragam pilihan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti jasa layanan antar, jasa pengelolaan sampah, maupun marketplace atau jual beli. Itu memang agak berat dalam arti minerba ya, Kaltim itu minerba kuat di situ. Tapi alhamdulillah saat itu tumbuh dan mulai 2016 kami punya juara nasional, Tukangpedia salah satunya. Jadi juara nasional untuk mewakili Balikpapan waktu itu. Kemudian hackathon juga kita juara nasional tahun 2017. Ya, jadi tumbuh ya, meskipun saat itu nggak bisa signifikan dibanding minerba ya. Kota yang Balikpapan, nah itu udah mulai growth ya. Meskipun saat ini kondisi kan tidak baik-baik aja ya untuk startup ya, lagi mengalami turnover yang luar biasa. Tak bisa dipungkiri, kemunculan banyak startup di Indonesia kerap mengikuti pola yang sama. Saat satu model bisnis terbukti sukses, tak sedikit yang mencoba menirunya, dengan harapan bisa meraih keberhasilan serupa. Nyatanya, startup yang paling relevan bukanlah yang ikut tren, tapi yang lahir dari masalah nyata. Model startup kelahiran Pulau Jawa tak bisa serta-merta diterapkan di Kalimantan Timur, di mana konteks sosial, geografis, dan ekonomi menjadi pembeda. Sultan Nur Hidayatullah, seorang pemuda pelopor kota Balikpapan yang telah lama terjun di dunia marketing, menyetujui jika harus ada sistem baru dari tata kelola penjualan sektor perikanan. Oke, karena Mas Hafid udah sepakat dan sudah cukup jelas Mas ya. Iya. Kita akan lanjutkan ke hal yang paling kita tunggu-tunggu. Silakan. Mas Hafid boleh tantangan di sini Mas. Siap ya. Oke, Mas Hafid itu aja mungkin ya. Senang banget loh Mas Hafid bisa kerjasama dengan Mas Hafid. Oh ya, ini ada karena nama mungkin nanti bisa hubungin sini. Oh, ya. Buat tanya lebih detailnya ya. Betul sekali. Oke, thank you. Itu saja mungkin, Bro. Assalamualaikum. Mas ya. Oke. Alhamdulillah. Akhirnya saya telepon dulu anggota nih. Assalamualaikum, Pak CEO. Waalaikumsalam. Gimana? Tadi udah ketemu sama Mas Hafid. Alhamdulillah sesuai rencana juga nih, dan sangat tertarik, bahkan excited banget untuk mendalami kerjasama yang lebih panjang nih. Dia sudah ready untuk Ya. kita. Tinggal Gimana? Udah ACC kah? udah tanda tangan kontrak juga kan. Nah, tinggal gimana nanti. Nanti tak follow up ke Dilan, anak IT, biar dicek datanya di aplikasi aman apa enggak. Sip. Oke, Fat. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara Zulfadli
seorang pelaku usaha UMKM bidang perikanan miris ketika melihat permasalahan jual beli dan pelelangan ikan di wilayahnya belum berpihak kepada nelayan ataupun penjual ikan. Halo Lan. Oh iya, halo Mas. Barangnya buyer atas nama Hafid. Oh iya, ada Mas. Iya. Kalau datanya udah sesuai, barangnya kalau udah oke, aman, langsung diproses aja. Kirim segera ya. Oke, langsung saya proses segera ya, Mas. Oke. Makasih Lan. Bye. Oke, bye Mas. Dari kacamata seorang profesional teknologi informasi, Archie Dilan, sudah saatnya Internet of Things atau internet untuk segala hal juga masuk di lingkup sektor perikanan. Menjawab permasalahan ini, 3 pemuda Balikpapan, Zulfadli, Sultan, dan Dilan sepakat untuk membuat sebuah inovasi teknologi. Hadirlah Bitfish, sebuah layanan lelang ikan online yang menghubungkan para penjual dan pembeli ikan potensial. Saya ubah nanti jadinya kayak gini Mas. Setiap hari, ratusan kapal nelayan bersandar di pelabuhan-pelabuhan Kalimantan Timur. Ikan diturunkan, ditimbang, dan masuk ke sistem pelelangan maupun jual beli ikan. Sultan Nur Hidayatullah, seorang pemuda kota Balikpapan, menawarkan solusi transformasi digital agar semua buyer atau pembeli di seluruh wilayah bisa ikut bertransaksi. Nah, saya punya filosofi Indonesia ini kan kaya dengan lautnya ya. 60-70% bahkan orang mengatakan bahwa dunia Indonesia ini adalah maritim. Maka kita harus juga memandang bagaimana blue economy dari Indonesia itu sendiri yang punya potensi besar. Bisnis perikanan ini adalah bisnis yang cukup mahal, cukup mewah, tapi kenapa ring satunya yang bersentuhan langsung dengan perikanan itu justru tidak sejahtera. Ternyata salah satu masalahnya adalah supply chain yang begitu panjang. Ya, dari nelayan ke pengepul besar, pengepul kecil, tengkulak, belum lagi ke pabrik, belum lagi ke beberapa orang-orang yang memainkan harga. Nah, akhirnya gimana kita pikirin? Akhirnya bertemulah kita di sebuah titik, yaitu lelang ikan. Karena memang pada dasarnya perikanan di Indonesia ini juga dilelang. Siapa yang ada harga, ya, untuk mensejahterakan nelayan itu pun, maka dia akan mendapatkan barang tersebut. Cuma kita buat formulanya dengan platform digital, lelang ikan online. Bagi Zulfadli yang telah lama menggeluti usaha bidang perikanan, penjualan ikan konvensional tidak efektif. Besarnya potensi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan Kalimantan Timur harusnya dapat diserap oleh pasar yang lebih luas lagi. Meski diakui, banyak resiko yang akan dihadapi. Begitu perjalanan kami membangun usaha jual beli ikan kami menemukan beberapa banyak kendala ya, terutama penipuan. Kita mengalami penipuan itu di tahun 2021. Ketipu dengan supplier-supplier nakal ya dalam tanda kutip begitu. Dan tidak terjadi hanya di saya saja, namun teman-teman perikanan seperti saya juga ternyata banyak yang ketipu juga seperti itu, mengalami penipuan. Anggaplah mereka pesan kepiting nih 200 kg. Ternyata 100 kg-nya capitnya sudah hilangan. Nah, maksudnya apa? Yang ekspektasinya itu lengkap sesuai dengan standar mereka, ternyata secara quality itu tidak sesuai. Tidak cuma supplier nakal, buyer nakal pun cukup banyak terjadi ya. Jadi sampai ada gagal bayar atau minimum bayarnya diperlambat lah, ditunda. Sistem jual beli ikan secara konvensional sering membuka celah bagi terjadinya praktik-praktik curang, di mana penjual ikan menjadi pihak yang dirugikan akibat ketimpangan informasi harga, ketiadaan transparansi transaksi, serta dominasi tengkulak dalam rantai distribusi. Agak sering kena tipu, jadi kita itu
pembeli ini betul-betul kita teliti dulu. Kadang barangnya sudah bilang oke, ternyata tidak jadi. Kadang dananya sudah, barangnya sudah kita kirim, dananya agak lambat gitu. Kalau yang pertama itu sekitar 2 jutaan, ya saya rugi. Yang kedua itu 1 juta. Kisah pelik yang dialami sebagian besar para penjual ikan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, menggugah Zulfadli dan Sultan untuk segera bergerak, membuat perubahan nyata, menjawab permasalahan yang ada. Bagi dua pemuda Balikpapan ini, perubahan besar di sektor perikanan tidak akan efektif tanpa fondasi yang kuat berupa validasi produk dan transaksi. Artinya, setiap komoditas yang dijual harus terverifikasi secara kualitas dan kuantitas. Sementara pembeli pun harus terdata dan tervalidasi untuk menjamin keamanan, kepercayaan, dan kesinambungan ekosistem pasar. Transformasi digital di sektor perikanan menjadi kata kunci ketika era berubah sangat dinamis dan cepat. Zulfadli dan Sultan percaya pembaruan sistem ini akan mengubah perekonomian Kalimantan Timur dan juga Indonesia yang memiliki potensi besar pada sumber daya hayati perikanan. Saya ketemu beberapa teman-teman yang punya keahlian-keahlian dan mendukung visi saya ya. Contohnya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa ITK, ada Mas Dilan waktu itu yang punya ide, Mas, bagaimana kalau kita bikin sebuah startup ya melalui marketplace semacam itu. Nah, akhirnya kita brainstorming, saya juga ketemu Mas Sultan yang kebetulan dia juga paham dunia penjualan online ya. Nah, di sini kita mulai merumuskan bagaimana caranya digitalisasi ini bisa membantu orang-orang kayak saya dan nelayan-nelayan atau pelaku perikanan lain pada umumnya. Perikanan ini kan dunia yang cukup ribet ya. Di sana ada mafianya, di sana ada orang yang tidak mau berubah ya. Istilah kita itu orang-orang yang begitu early adopter, tunggu semua pakai baru mereka pakai. Sama dengan transisi bagaimana startup dulunya awalnya ada, tunggu semua rame pakai baru mereka pakai. Nah, itu challenge kita tuh, mengadaptasikan antara sistem konvensional yang dilakukan bertahun-tahun ke digitalisasi transformasi digital ini yang harus gercep. Rupanya bagi Archie Dilan tidak susah mewujudkan impian dua rekannya ini. Hampir mirip dengan marketplace online yang telah existing selama ini. Hanya saja perbedaannya ada di sistem transaksi, yaitu bidding atau pelelangan dengan validasi produk dan verifikasi pengguna agar terjamin keamanannya. Kami menyesuaikan dengan permintaan dari Mas Fadli terkait aplikasinya, di mana mau membuat aplikasi yang mirip seperti e-commerce atau marketplace, tapi bentuknya adalah lelang. Sudah pasti sangat terjamin untuk keamanannya. Ketika supplier itu mau menginputkan barang, itu sudah pasti divalidasi oleh tim QC kami, sampai ke tangan buyer itu juga tetap dipantau oleh tim kami atau dimonitoring ya oleh tim kami. Dari tangan pemuda lokal Balikpapan, dengan latar belakang berbeda-beda ini, akhirnya pada tahun 2021, lahir sebuah platform lelang ikan online yang tidak terbatas untuk pelaku usaha perikanan di Kalimantan Timur saja, namun juga lebih luas. Halo Pak, ini ada aplikasi Bitfish, aplikasi lelang ikan online. Jadi, Karena target pengguna adalah kalangan nelayan dan penjual ikan, maka pendiri Bitfish sepakat untuk menekankan pada fitur yang mudah dimengerti dan dirancang sesuai kebutuhan nelayan.
Nah, bagaimana mereka melakukan transaksi atau jual beli di Bitfish? Itu pertamanya dimulai dari supplier yang punya barang ready stock, biasanya akan mengupload atau submit, mendaftarkan barangnya di platform lelang kami di bitfish.store. Selanjutnya, barang yang mereka submit akan diverifikasi oleh hub terdekat. Itu tugasnya adalah meng-QC. Jadi sebelum produknya itu dilelang bahkan, itu dicek dulu apakah sesuai dengan formula yang dia isi di website atau di platform kami atau tidak. Ketika sudah diverifikasi baru oke. Setelah diverifikasi dan disetujui, maka akan muncul lelangnya di bitfish.store. Ketika waktu lelang dimulai, para buyer-buyer yang ada bisa menawarkan dengan harga terbaik mereka. Jadi sistemnya kurang lebih siapa harga terbaik atau termahal, dia yang akan mendapatkan barang tersebut. Nah, selanjutnya jika ada pemenangnya, dari pihak supplier dibantu dengan Bitfish Hub kami akan memverifikasi barang yang akan dikirim sesuai dengan apa yang ada di kontraknya. Selanjutnya akan dilakukan pengiriman sampai lokasi tujuan. Sampai lokasi tujuan biasanya ada dilakukan verifikasi lagi. Jadi di lokasi tujuan dipastikan barang yang sampai itu dicek bersama oleh buyer dan hub Bitfish yang ada di lokasi tujuan agar persepsinya sama, seperti itu. Termasuk mengawal pembayarannya sampai tuntas dan memberikan harga jualnya kepada mitra kami atau supplier kami. Agar transaksi berjalan lancar, Bitfish juga menempatkan tim pengendali mutu atau quality control atau QC di setiap hub atau cabang Bitfish. Halo, selamat malam semua. Terima kasih kepada seluruh tim BOD yang sudah hadir dan juga kepada seluruh tim. Koordinasi dan evaluasi menjadi agenda rutin dan penting bagi pendiri Bitfish bersama tim quality control selaku perpanjangan tangan. Oke, terima kasih Mas Reski. Sekarang ada 7 hub Bitfish di seluruh Indonesia ya. Kita di setiap hub memiliki bisa dibilang lokal hero tersendiri ya, yang mengajak dan mengedukasi bahkan membantu teman-teman pelaku usaha yang mungkin tidak semuanya memiliki atau luwes dalam akses digital ya. Kita juga pelan-pelan mengedukasi. Sebagai hub di Bitfish ini tidak hanya datang saat pengecekan spesifikasi, tapi kami juga sebagai fasilitator untuk membantu apabila ada supplier yang berkendala atau mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi kami. Ya, begitulah startup ya. Bagaimana masalah utama dunia digital kan adaptasi ya. Karena adaptasinya agak lambat, kadang mereka itu merasa bosan. Bahkan kita pernah mengalami yang hubnya banyak, mulai turun. Nah, sehingga ada konsistensi yang tergoyahkan di situ. Teknologi informasi jarang diaplikasikan pada dunia perikanan, terutama pada tingkat paling dasar. Sehingga sebuah layanan digital dituntut harus ramah bagi nelayan selaku penjual dan juga pembeli. Kalau setelah kita ketemu sama Bitfish ini, kemudahannya itu banyak, Mbak. Iya, cara menjualnya juga kita enak, lewat online aja. Cara bayarnya juga begitu langsung lewat transfer, jadi kita dipermudah. Iya. Pembeli yang menggunakan Bitfish juga terbantukan dengan penyederhanaan rantai distribusi penjualan perikanan. Saya lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku karena
kepiting di Balikpapan ini saya mencarinya kan reject ekspor untuk dibikin produk seperti baik kepiting ataupun kepiting dan amplang kepiting itu. Jadi semenjak adanya Bitfish saya lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku tanpa perlu takut bahwa bahan baku ini akan kehabisan. Sebelum dari Bitfish sih saya paling dari supplier yang udah ada ya. Misalnya dia nggak ada barang, biasanya dia yang carikan produk-produk ini ke daerah lain. Cuma memang agak repot ya Mas ya, karena dari mulut ke mulut, jadi kita nggak bisa tahu detail produknya seperti apa. Dalam kurun waktu 4 tahun, Bitfish kini telah memiliki 7 hub atau cabang di seluruh Indonesia. Pengguna aplikasi ini sudah mencapai sekitar 5.000 supplier dan buyer atau penjual dan pembeli. Dengan total transaksi mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Rata-rata transaksi yang terjadi di bitfish.id itu mencapai 1 miliar per bulan. Bitfish.id sebagai agregator mendapatkan fee dari supplier itu sebesar 3-10% dari nilai jual yang diberikan. Bitfish tidak hanya membawa keuntungan secara material bagi pendirinya, namun Bitfish mampu menorehkan catatan prestasi sejak didirikan. Bertugas sebagai perantara penjual dan pembeli ikan, Bitfish saat ini dihadapkan dengan beragam tantangan agar dapat menjangkau semua pelaku usaha perikanan di Indonesia. Saat ini kan nelayan nggak hanya usia old ya, udah mulai banyak nelayan yang anak-anak muda. Nah, itu potensi yang bisa digarap Bitfish untuk menjadi jembatan. Bahwa saat ini nelayan tuh nggak ada orang yang ini, tapi banyak nelayan yang mulai punya keramba yang lebih menarik. Nah, karena udah dengan teknologi, itu bisa diserap oleh Bitfish. Dengan pasangan IoT dan sebagainya, itu jadi daya tarik nanti. Jadi dia tahu ikan ini sehat atau apa, itu memudahkan Bitfish untuk bisa lebih scale up, harapan kami itu. Kemajuan teknologi juga menjadi sebuah keniscayaan. Bitfish berkomitmen agar lebih adaptif. Yang ingin saya kembangkan adalah memasukkan AI ke dalam aplikasi kami. Seperti untuk penciptaan sistem rekomendasi, di mana buyer itu nanti bakalan langsung menemukan produk-produk yang sangat cocok untuk mereka. Dari sebuah ide sederhana di tepian Kalimantan Timur, Bitfish tumbuh menjadi penghubung antara nelayan tradisional dan pasar digital. Sebuah inovasi yang bukan hanya menciptakan efisiensi, tapi juga keadilan. Bitfish bukan sekadar aplikasi, melainkan gerakan sosial berbasis teknologi. Kenapa Bitfish? Jarang sekali ada sistem perekonomian bisnis yang sifatnya lelang. Itulah kenapa kita Bit. Kemudian kenapa perikanan? Saya ada salah satu yang hari ini nyeletuk banget di diri saya tentang bagaimana peradaban bangsa Indonesia itu. Kalau mau lihat pendidikan, keberhasilan pendidikan bangsa Indonesia, lihatlah anak petaninya masih inginkah dia menjadi petani, lihatlah anak nelayannya masih inginkah dia menjadi orang yang mencari ikan. Nah, Mas Fadli mungkin anak nelayan, saya bukan anak nelayan, tapi kita ingin bagaimana anak petani masih ingin menjadi petani, anak nelayan masih ingin menjadi nelayan. Cuma memang zaman yang kita adaptasikan, yang hari ini yaitu transformasi digital, mendigitalisasi potensi Indonesia.